Pertemuan 6 saat ini kita akan membahas mengenai penerapan komputer. Di akhir nanti kita akan membahas mengenai tugas yang harus dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan di pertemuan ketujuh. Pada dasarnya, penerapan komputer merupakan kombinasi dari adanya teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi komputer terdiri dari beberapa komponen hardware, software, brainware, dan juga network. Nah, komponen komputer tersebut mengolah sebuah data menjadi informasi, dan informasi tersebut ditransmisikan, dikomunikasikan melalui penggunaan teknologi komunikasi. Nah, sehingga istilah dari teknologi informasi merupakan bentuk pengolahan sebuah data menjadi informasi berangkat dari penggunaan teknologi komputer yang dikomunikasikan melalui penggunaan teknologi komunikasi. Pada dasarnya penggunaan teknologi informasi itu ditujukan untuk mendukung segala upaya yang dilakukan dalam organisasi untuk mencapai tujuannya, mencapai visi dan misinya. Oke, jadi penggunaan teknologi informasi diawali dari perkembangan teknologi informasi, pembangunan teknologi informasi. Jadi nggak serta-merta IT itu sudah ada tok gitu ya, tapi dia harus melalui bagaimana membangun teknologi informasinya, bagaimana mengembangkan teknologi informasinya. Nah, ini berangkat dari kalau kita katakan lingkungan akademik, dengan catatan lingkungan akademik terdapat sebuah penelitian, sebuah riset. Hal ini juga sama dengan industri-industri yang punya bagian riset dan penelitian tertentu ya untuk mendapatkan sebuah teknologi informasi gitu. Kita katakan akademik di bagian skopnya di situ. Sehingga ketika akademik mendapatkan atau mengembangkan, membangun sebuah produk-produk teknologi informasi, maka hal tersebut yang digunakan oleh industri, organisasi, entah itu yang profitable ataupun non-profit ya, yang fungsinya untuk yaitu mendukung aktivitas mereka. Nah, di tengah-tengah dalam penggunaan di segala aspek bisnis gitu ya, itu pasti akan ada yang namanya strategi gitu ya. Penggunaan dari IT itu digunakan untuk mendukung aktivitas dan juga menggapai strategi mereka dalam mengembangkan organisasinya. Sehingga akademik ke dalam lingkungan bisnis itu erat kaitannya gitu ya dalam mendapatkan kemajuan IT. Oke, kemudian kemajuan IT yang sifatnya menghemat tenaga kerja. Nah, ini sering disalahartikan oleh banyak orang gitu ya, bahwa IT itu menggantikan orang. Padahal sebenarnya bukan menggantikan, tapi mendukung. Mungkin saja ada pekerjaan yang dianggap harus detail dan sulit dikerjakan oleh satu staff, satu karyawan. Nah, itu bisa di take over, bisa diambil alih oleh penggunaan IT. Contohnya misalnya assembling mobil. Ya ada bagian-bagian atau part yang mungkin agak sulit, manusia sulit, tapi mesin bisa hadir menggantikan posisi manusia dalam melakukan pekerjaan yang khusus itu saja. Tapi pekerjaan yang lain manusia bisa gitu ya, human bisa. Tapi mesin ya yang bagian kecil itu saja oleh mesin it's okay gitu ya. Jadi bukan menggantikan. ATM itu bukan menggantikan teller bank gitu ya, tapi memudahkan aktivitas atau pekerjaan teller bank. Demikian juga misalnya robot-robot tertentu. Ini contohnya ada robot yang dikirim ke Mars. Itu tujuannya untuk ekspedisi planet Mars ya. Nah, itu kalau misalnya manusia punya banyak resiko, banyak kendala, nah ini digantikan dengan robot gitu ya. Jadi dia dapat menghemat humannya dan juga memposisikan pekerjaan-pekerjaan yang sulit, menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap sulit dengan tujuan mempermudah seorang atau staf atau karyawan gitu ya. Oke, kemudian kemajuan teknologi yang sifatnya menghemat modal kerja. Ya secara nggak langsung kalau misalnya ada aktivitas yang banyak dan ketika manusia mengerjakan itu butuh waktu 3-5 jam, dengan adanya pemanfaatan IT justru misalnya kita bekerja hanya 5-10 menit, ya di situ ada efektivitas dan ada efisiensi di situ. Waktu tidak terbuang, kemudian hemat sumber daya juga. Nah, sehingga ketika
bicara tentang efektif dan efisiensi, maka akan banyak keuntungan dalam organisasi, akan banyak profit. Sehingga salah satu profit yang ada, yang dirasakan adalah adanya penghematan dari sisi waktu, resource, termasuk juga modal, gitu ya. Jadi ketika ada penghematan modal, maka ada akumulasi, gitu ya, akumulasi capital, gitu, dan kemudian akan ada investasi yang produktif, sehingga secara nggak langsung meningkatkan ekonomi produktif dalam sebuah organisasi. Oke, yang ini saya skip saja, nanti bisa dibaca. Nah, kemudian saya mau ngambil sampel-sampelnya. Jadi ini bukan hanya contoh yang sifatnya menghemat modal kerja, termasuk juga menghemat bersifat netral, kemudian juga menghemat tenaga kerja gitu ya. Jadi dengan adanya toko online, e-commerce, termasuk penggunaan e-learning itu contoh sederhana ya dari banyak contoh. Ini pemanfaatan elektronik, penggunaan dari aplikasi di mana ada layer software, hardware, network, termasuk penggunaan dari brandware-nya juga, menciptakan lingkungan organisasi yang sangat efektif dan efisien. Penggunaan LMS membuat Anda tidak perlu jauh-jauh untuk kuliah, gitu ya. Tapi pun demikian LMS tidak bisa menggantikan kuliah atau pembelajaran tatap muka. Tapi setidaknya itu e-learning, penggunaan LMS itu membantu. Dengan adanya toko online, Anda tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan sebuah barang gitu ya. Anda cukup ya menggunakan smartphone Anda, klik-klik, bayar, tinggal nunggu kiriman, selesai. Ya kalau zaman dulu enggak, kita harus pergi ke tokonya, pilih barangnya, dapat, bayar, gitu, dan ya udah pulang. Itu makan banyak waktu dan makan banyak sumber daya gitu ya. Tapi sekarang dengan penggunaan toko online tidak demikian. Jadi banyak sekali bagian yang membuat kita menjadi apa ya? Menjadi memudahkan kita ya, memudahkan kita membuat semua hal menjadi lebih terjangkau dan lebih hemat tentunya. Oke, ini contoh yang lainnya lagi. Nah, kalau Anda lihat apa sih yang bagian apa yang tidak tersentuh dengan penggunaan teknologi informasi? Dari hal yang levelnya atau mungkin skopnya sangat tinggi dengan yang skopnya sangat rendah sekalipun, penggunaan teknologi informasi itu sudah ada. Dari yang bicara tentang ekspedisi di planet, di angkasa, sampai ke petani gitu ya. Misalnya untuk sosialisasi bagi petani untuk pemberian pupuk dan sebagainya, di situ sudah memanfaatkan peran dari teknologi informasi. Jadi bisa dikatakan sudah tidak ada lagi bidang yang tidak bersentuhan dengan penggunaan teknologi informasi. Nah, ini tugas yang harus Anda kerjakan. Jadi ini minggu depan akan dikumpulkan. Jadi Anda diminta untuk membangun sebuah makalah di mana terdapat 2 atau 4 mahasiswa, 2 sampai 4 mahasiswa gitu ya. Tapi kalau dimungkinkan, kalau ada kendala, dimungkinkan Anda mengerjakan secara pribadi atau sendiri, mangga gitu ya. Jadi Anda membuat makalah sesuai dengan bidang yang sebelumnya, slide sebelumnya disampaikan gitu ya. Atau di luar dari bidang yang belum dituliskan pada slide tersebut juga mangga boleh. Nah silahkan nanti Anda buat slide berdasarkan riset and development atau isu-isu yang berkembang saat ini, atau trending topik, atau bahkan dari keinginan Anda atau opini Anda gitu ya. Jadi bidangnya mangga Anda pilih, dan kemudian dari bidang yang sudah Anda tentukan, Anda buat makalah mengenai review. Misalnya bidang kesehatan ya, saat ini trending topiknya bicara tentang kesehatan, terutama penyakit COVID ya. Nah itu Anda mereview entah itu produknya, atau layanan, atau sistem informasinya, atau prosedur atau cara kerja, atau Anda membandingkan, atau Anda membahas tentang kelebihan kekurangan, atau
apapun itu mengenai bidang yang Anda pilih. Dan jangan lupa satu kelas itu harus beda topik, tidak boleh sama. Nah, Anda bebas mengemasnya dalam bentuk PPTX atau PDF, itu tuh ekstensinya, jadi Anda save gitu ya, bebas, mangga. Dan ini akan dikumpulkan minggu depan. Nah, ini saya sampaikan juga contohnya, contoh tugas. Anda bisa lihat dari contoh tugas yang ada di sini. Anda bisa membahas blockchain, jadi Anda membahas teknologi blockchain itu seperti apa, bagaimana teknologinya, bagaimana cara kerjanya, Anda bisa tuliskan gitu ya buat makalahnya. Ataupun misalnya ini ada aplikasi Be My Eyes, bagaimana aplikasi ini membantu rekan-rekan kita yang mengalami kebutaan, disabilitas mata gitu ya. Jadi yang aplikasi ini bisa membantu mereka. Anda bisa review. Kemudian ada penggunaan Tesla Autopilot. Kemudian ada sebuah layanan kitabisa.com. Nah, ini layanan sosial. Anda bisa bahas dari entah itu websitenya, cara atau prosedur atau langkah kerjanya, aktivitas bisnisnya gitu ya, dan sebagainya. Kemudian Anda juga ingin bahas tentang LMS Unicom, penggunaan LMS Unicom, mangga, boleh. Kemudian ada peduli lindungi, bicara tentang COVID-19, apa saja yang ada di situ, termasuk juga lapor, bagaimana kegiatan atau aktivitas melaporkan sesuatu hal yang dianggap tidak sesuai kepada pemerintah, atau Anda melakukan review untuk benchmarking produk hardware antara prosesor AMD dengan Intel, dan masih banyak lagi yang bisa Anda bahas. Jadi mangga, Anda bebas untuk mereview atau membahas atau mengulas apapun itu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Bisa dari sisi hardware-nya, software-nya, brandware-nya, network-nya, ataupun komunikasinya sekalipun, gitu ya. Mangga. Oke, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mangga bisa ditanyakan lewat grup WA di mana Anda bisa menyampaikan kepada koordinator kelasnya. Nanti koordinator kelas yang menyampaikan ke saya. Gitu ya. Oke, sekian pertemuan untuk saat ini. Terima kasih.